Malas kita sholat subuh, berat kita bangun. Tengok ilmu syar'i sholat subuh. Apa kata Nabi? Man shallas subha bi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kulluh, seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Tapi ada juga yang tahu Pak Ustaz, tapi nak sholat subuh juga dia berjamaah. Ada lagi faktor lain nanti. Lemah juga dia dalam salat, dalam ibadah. Nak semangat juga ibadah. Sudah tahu ilmu syar'i. Mungkin keikhlasan atau mungkin yang lain. Banyak lagi nih faktornya ya Bunda. Yang jelas kita cek diri kita, tengok diri kita bahwa mengapa kita ini lemah beribadah. Ibadah apa yang lemah? Sholat subuh tadi. Maka pelajarilah ilmu syar'i tentang salat subuh berjamaah. Kemudian apa lagi? Selesai salat subuh berjamaah, kemudian summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah. Ini mengingat Allah kita ini ngaji nih. Duduk kita hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Nilai sholat itu sama dengan pahala haji umrah. Masya Allah. Taman, taman, taman. Sempurna, sempurna, sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajaran. Yang kita muliakan imam masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ayah bunda, jemaah subuh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan berkah subuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu, ayah bunda? Alhamdulillah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah memasuki awal Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, tepatnya hari ini. Alhamdulillah, 1 Zulhijjah 1445. Insya Allah mudah-mudahan 9 hari ke depan kita akan masuki pula Idul Adha. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Barakah hidup dunia wal akhirah, amin. Kemudian Allah mudahkan segala urusan kita, amin. Allah luaskan pula rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah, umat Rasulullah, yang nantinya kita bertemulah dengan beliau di yaumil mahsyar dan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, kita lanjutkan kajian kita di subuh ini. Kita membahas yaitu kitab Al-Futur karya Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar. Al-Futur itu, kita ulang kembali, Al-Futur itu apa Ustaz? Al-Futur itu bahasa awaknya, mengapa kita ini malas beribadah? Apa penyebabnya kita ini malas beribadah? Kadang kita malas, kadang rajin, tapi banyak malasnya lagi. Itu namanya futur iman. Futur namanya. Berat melaksanakan ibadah.
Saya ini kok berat baca Quran nih Pak Ustaz. Kok berat saya duduk di masjid, tapi kalau duduk di kedai kopi berjam-jam tak ada masalah. Ya kan? Ngopi habis ngopi di sini pindah lagi tempat tak ada masalah. Tapi kalau di masjid masalah nampaknya. Tak bisa saya lama-lama. Datang kantuk tuh. Tak apa-apa Bapak Ibu jemaah. Kalau datang kantuk, duduk saja masjid. Ya. Ngantuk-ngantuk sedikit, insya Allah dapat pahala karena sudah berniat i'tikaf di dalam masjid. Jadi kalau ada orang yang mendengar kajian saya dia ngantuk, saya nggak marah. Insya Allah dapat pahala ngantuk-ngantuk sedikit, ya enggak? Jangan kita marah. Ya, di rumah susah tidur dia. Di masjid, alhamdulillah mudah tidurnya. Kalau di rumah golek kiri, golek kanan, belum juga tidur saya lagi, Pak Ustaz. Di masjid, mudah tidurnya, masya Allah. Itulah kalau orang di dalam masjid ini bersih hatinya, ya kan? Buktinya apa? Itu dia mudah dia tidur, masya Allah, ya kan? Orang yang bersih hatinya mudah tidur matanya, Pak. Kalau orang yang kalau hatinya tidak bersih, Pak, banyak masalah, payah tidurnya. Betul apa enggak? Itu dia. Bapak Ibu ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi futur itu mengapa kita malas beribadah? Udah kita bahas kemarin. Kira-kira gimana 1 bulan dari kajian kemarin ayah bunda? Masih malas ibadahnya? Hah? Apa kunci yang pertama kemarin mengapa kita malas beribadah? Adamul ikhlas. Ini faktor utama. Karena ibadahnya kurang ikhlas, tidak ikhlas, rusak keikhlasan. Jadi kalau kita ingin semangat ibadah nih, ikhlas. Nah, sudah kita bahas kemarin itu. Apa itu ikhlas? Tasfiyatul amal lillahi ta'ala. Mensucikan amal karena Allah Ta'ala. Tak ada karena yang lain. Ini penting. Ya, lillahi ta'ala semuanya. Saya lillahi ta'ala Pak Ustaz, tapi pakai tapi belum tasfiyah. Kalau masih pakai tapi namun apa lagi? Masih pakai syarat belum. Dia tasfiyah itu bersih dari unsur apapun. Itu tasfiyah. Makna sofa, inna sofa. Saya baca ayat tadi, inna sofa. Sofa itu artinya bersih, suci, tanpa noda, tanpa syarat, tanpa mengeluh apapun, itu ikhlas. Tapi kalau belum ikhlas. Nah, ya. Kita sudah pelajari kemarin. Ya. Yang pertama, adamul ikhlas. Baik, Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pagi ini yang kedua. Ya, yang kedua lagi kan? Nah, kemarin yang pertama, yang kedua, saya sudah ikhlas Pak Ustaz, tetapi masih futur iman saya ini, masih lemah, masih berat beribadah itu. Mungkin yang kedua. Apa itu? Dha'ful ilmi syar'i. Ini penyebab yang kedua. Dha'ful ilmi syar'i. Dha'fu artinya lemah. Ilmu, pengetahuan, ilmu asy-syar'i, syar'i. Lemah dalam ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu syar'i itu ayah bunda ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Berarti apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran dan hadis. Itulah berupa keterangan dan petunjuk bagi kehidupan kita. Jadi yang diturunkan Allah kepada Rasul wahyu itu. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Mengapa kita malas beribadah? Rupanya kita lemah dalam ilmu syar'i. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dalam kitab ini bodohnya kita terhadap ilmu syar'i itu merupakan penyakit yang membunuh. Al-jahlu da'un qatil. Nah, ini. Bodoh kita dalam ilmu syar'i itu adalah penyakit yang bisa membunuh.
Maka demikian, kalau kita tak tahu ilmu syar'i, bagaimana kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu Ayah Bunda? Iya kan? Salat. Tak tahu kita ilmu salat. Apa lagi? Puasa. Tak tahu kita ilmu puasa. Zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Mengapa kita lemah dalam ibadah, tak semangat dalam beribadah? Karena kita lemah dalam ilmu syar'i. Rupanya dalam ilmu syar'i ini kita tak boleh lemah, Ayah Bunda. Kalau ilmu lain boleh lemah kita, bolehlah. Tak pintar bahasa Inggris tidak masalah. Tak pintar ilmu Mandarin, bahasa Mandarin tak ada masalah, ya kan? Paling efeknya kalau kita pergi nanti ya bingung-bingung aja kita, ya kan? Tapi kalau lemah dalam ilmu syar'i, ini masalah. Apa masalahnya? Salah satunya adalah kita tidak semangat dalam beribadah. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Ayah Bunda di masjid ini adakan pengajian setiap Sabtu subuh. Ini dalam rangka apa ini? Ilmu syar'i. Tak lemah dalam ilmu syar'i. Ya, Ayah Bunda, coba cek diri kita. Saya, Ayah Bunda semua, cek. Saya ini dalam hidup apa lemah saya dalam beribadah? Ya, lemah saya Pak Ustaz dalam sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, tengok ilmu syar'i, kaji ilmu syar'i. Apa hikmah sholat berjamaah di masjid? Oh, setelah dapat ilmu syar'inya baru kita tahu salatul jamaah, salat berjamaah afdalu, lebih afdal min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisab'i wa 'ishrina darajah, 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Masya Allah, ini ilmu syar'i. Jadi rupanya salat jamaah kita di masjid subuh ini sama halnya orang yang 27 kali salat subuh di rumah sendiri. Oh, begitu ya. Akhirnya apa? Oh, semangatlah kita sholat berjamaah di masjid, karena kita tahu ilmu syar'i. Kemudian di antara sholat berjamaah itu ada lagi keistimewaannya. Subuh lain lagi istimewanya, Isya lain lagi istimewanya. Malas kita sholat subuh, berat kita bangun. Tengok ilmu syar'i sholat subuh. Apa kata Nabi? Man shallas subha bi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kulluh, seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Aduh, kita kok yang sanggup semalam sholat semalam suntuk, Ayah Bunda. Saya nak sanggup saya. Mulai maghrib tuh, azan maghrib, berhentinya kapan? Azan subuh. Itu semalam suntuk namanya ya. Cobalah sholat non stop, namanya semalam suntuk sepanjang malam. Kullal lail, sepanjang malam. Ada yang sanggup kita? Saya nak sanggup tuh. Rupanya bisa kita nilai ibadah seperti itu hanya dengan apa? Sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Makanya tengoklah ayah-ayah, bapak-bapak, ibu-ibu kita pagi ini sholat subuh dia, Masya Allah. Kenapa? Tahu ilmu syar'i. Kalau tidak tahu ilmu syar'i, nah itu dia. Tapi ada juga yang tahu Pak Ustaz, tapi nak sholat subuh juga dia berjamaah. Ada lagi faktor lain nanti. Lemah juga dia dalam sholat, dalam ibadah. Nak semangat juga ibadah. Sudah tahu ilmu syar'i, mungkin keikhlasan atau mungkin yang lain. Banyak lagi nih faktornya ya Bunda. Yang jelas kita cek diri kita, tengok diri kita, bahwa mengapa kita ini lemah beribadah. Ibadah apa yang lemah? Oh, sholat subuh tadi. Maka pelajarilah ilmu syar'i tentang sholat subuh berjamaah.
Kemudian apa lagi? Selesai salat subuh berjamaah, kemudian summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah. Ini mengingat Allah kita ini ngaji nih. Duduk kita hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Nanti terbit jam berapa terbit? Tambah 10 atau 15 menit. Jam 6 lewat 21, 20 lah. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Nilai sholat itu sama dengan pahala haji umrah. Masya Allah. Taman, sempurna. Nggak main-main pahalanya itu ya bunda. Ya, makanya sholat subuh dapat, apa lagi? Berjamaah dapat, iktikaf dapat, ya kan? Kemudian pahala haji umrah dapat, sarapan dapat. Masih sarapan pagi ini? Enggak, sarapan kita pagi ini kan karena kita sudah masuk Zulhijjah. Itu dia. Jadi Bapak Ibu ayah bunda jemaah, ini luar biasa yang Allah beri kepada kita. Anak juga semangat tuh. Nanti pada hari kiamat kita berjalan semuanya dalam kegelapan. Gelap. Jangankan kiamat ayah bunda, mati PLN kemarin, la ilaha illallah, buat status semuanya di medsos. Mati lampu, gelapnya ya Allah, panasnya ya Allah, macam-macam. Disindir-sindir pula, ada orang dikirim ke saya, ada orang yang manjat, udah kusut kabel tuh di atas. Ada saya dapat, la ilaha illallah. Memang luar biasa kreatif orang Indonesia nih, kok nyindir-nyindir itu di medsos. Panik kita. Kenapa gelap? Entah apa yang akan dibuat Ustaz. Amak-amak di belakang deh, entah menyuci lapaya, air nak ada, macam-macam. Itu baru di dunia kita gelap. Mati lampu aja baru. Ya. Dulu mungkin zaman ayah dulu, mungkin saya juga dapat zamannya. Dulu tak pakai PLN. Dulu tuh kalau ada orang kampung tuh buat diesel, disambung-sambung lah. Itu pun jamnya hidupnya tertentu saja. Kadang di kampung tuh tak ada, mati semua, semuanya lampu semuanya. Alhamdulillah tenang-tenang aja kan. Tapi sekarang tengok, itu di dunia ayah bunda, gelap kita mati lampu itu, wah ilaha illallah, ya kan? Coba bayangkan seperti apa nanti. Matahari tak ada lagi, bulan tak ada lagi, lampu ini tak ada, pokoknya gelap semua. Kalau gelap itu biasanya ayah bunda, kalau gelap malam, panas atau dingin? Kalau gelap, panas atau dingin kita itu? Kepanasan kita. Apalagi di akhirat nanti, ya begitu dunia ini hancur, maka hancurlah semuanya, matahari tak ada, gelap, tapi panasnya sama seperti matahari sejengkal di atas kepala. La ilaha illallah. Iya kan? Ini berapa jarak matahari dalam ilmu fisika ke bumi itu? Berapa kilo? Saya ada dulu baca. Tapi pertanyaan saya, 20 lah orang mengukurnya kan. Tapi tidak apa-apa lah untuk ilmu. Mungkin itu pengetahuan manusia, iya kan? Nggak tahu kita apakah lebih jaraknya itu. Besok seolah sejengkal saja ya bunda. Sudahlah panas tak pakai baju kita. Jadi besok kita kalau kiamat nih ayah bunda, sehelai benang pun tak ada di tubuh kita. Wah, ketika disampaikan oleh Rasulullah seperti ini, senyum-senyum sahabat, senyum-senyum sama dengan kita, iyo pulau. Wah, artinya bugil kita, tak ada selai benang pun. Tapi kata Rasulullah ketika itu, aku tahu mengapa kalian tertawa, tersenyum, ya kan? Nggak bisa dibayangkan jumpo jambo besok ambo ndak berbaju, ndak celana ya bunda. Kamu begitu? Wah, Ustaz Nazri,
Rupanya apa kata Rasulullah? Tak sempat kita menengok memikirkan itu. Saat itu kita hanya memikirkan bagaimana nasibku hari ini. Gelap, panas. Rupanya di saat itu ayah bunda ada yang menerangi kita. Apa itu? Amalan salat subuh berjamaah. Nah inilah dia nanti insyaallah. Percaya ada lampu emergensi masing-masing kita ini nanti kan. Di saat orang panas, kita tidak panas, santai-santai aja, sejuk aja kita. Apa yang kalian panas, gelisah? Ada orang nanti kemana-mana dinaungi oleh Allah. Ada 7 sab'ah, ada 7 golongan yang senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana pergi dinaungi. Wah, itu ada lagi hadisnya. Jadi kalau kita tahu ilmu syar'i ayah bunda, semangat kita. Iya enggak? Bentar lagi kurban. Iya kan? Yang malas berkurban tengok baca ilmu syar'i. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, lapang rezekinya, tak susah dia makan. Lam yudhi, tak mau dia berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekati tempat salat kami. Marah Nabi, artinya Nabi, udahlah jangan jadi umatku lagi. Itu maknanya. Oh, itu ilmu syar'inya Ustaz. Ya. Punya kelapangan enggak? Iya. Kredit mobil Avanza sebulan 5 juta masih bisa Pak Ustaz. Kurban 2 juta berapa sekarang? 700. Kok berat? Sekali setahun. Kredit Avanza bisa, kredit Nmax bisa. Makanya di zaman Rasulullah ada sahabat yang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini ingin betul ya Rasul, ingin berkorban. Tapi tidak ada piti. Tidak ada ya Rasulullah. Ingin betul saya ini berkorban ya Rasulullah sebelum saya mati nih. Hidup saya begini ya Rasulullah." Ditengok oleh Nabi. Iyo pendak. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, apa yang kau miliki sekarang? Aku memiliki seekor kambing ya Rasulullah. Nak berkorban engkau? Ya, korbankan kambingmu itu. Begitu Rasulullah dan sahabat ingin betul berkorban. Kalau hiduplah Rasulullah di zaman kita kini kok ayah bunda, datanglah jemaah Masjid Al-Munawwarah bertanya ke Rasulullah di depan wah. Ya Rasulullah, aku ingin nak berkorban ya Rasulullah, tapi ba'ala ya Rasulullah, hidup kami ku payah gini ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Payah hidup engkau. Iya. Apa yang di rumah? Yang di rumah ya Rasul, Nmax ada cie ya Rasulullah, Scoopy ada lo cie. Terus apa lagi? Alhamdulillah piti-piti tasuruk lah ilo sakit. Setelah itu ameh, sangat lah ado je lah ya, untuk pegangan ya Rasulullah. Kemudian rumah peta di Sukajadi, di Uwir ada lo cie. Kira-kira apa jawaban Rasulullah ke kita tuh ya bunda? Kalau tadi zaman Nabi kambing kan, kalau kita tahu oleh Rasulullah punya kayak gitu harta, tak mau berkorban. Mungkin tak apalah kata Rasulullah. Nah, terbayang oleh kita. Bapak Ibu jemaah, udah berapa ekor? 15 kurang. Masya Allah, 15 kurang 3. Insya Allah penuh lah hari ini 15 ya Insya Allah. Berapa ekor biasanya Pak Mir? Biasa 15. 15 saya? Alhamdulillah. Berarti mantap lah. Kalau tidak bisa lebih sama lah ya enggak? Masya Allah. Jadi jangan tak berkorban. Jadi itu ilmu syar'inya. Kan mendengar itu termotivasi kita itu kan. Suatu hari Nabi ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Apa itu kurban ya Rasulullah? Sunnata abikum kata Nabi. Itu sunnah bapakmu Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah? Apa keuntungannya bagi kita ini ya Rasul? Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu kurban itu, hewan yang dikurbankan itu, setiap bulunya itu hasanah, ada
kebaikan. Satu kebaikan itu berapa? 10 pahala. Pernah enggak ayah bunda menghitung berapa kira-kira jumlah bulu hewan kurban yang kita kurbankan itu? Pernah dihitung enggak kira-kira? Hah? Mana tahu nak menghitung, nanti hitunglah. Kalau mana tahu nanti ada alat hitungnya ditemukan, hitunglah. Dikali 10 pahala, coba. Malah dilipat gandakan oleh Allah sampai 700. Masya Allah. Itu pahalanya baru tuh. Ya kan, makanya berkurban, luar biasa kurban itu. 2.700.000 itu tidak besar itu ya, Bapak Ibu ya Bunda, tidak besar dibandingkan kalau kita sudah sakit. 2.700.000 itu belum besar dibandingkan kalau kita sudah sakit. Kalau sudah sakit, berobat kita ke Jakarta, berobat ke Malaka, berobat ke kemana lagi orang Riau ini berobat kalau nak ke Malaka, ke Singapura, Kuala Lumpur. 2.700.000 itu baru ongkos pesawat PP. Ya benda, pulang perginya baru tuh. Belum lagi beli obat, belum lagi masuk mendaftar aja baru udah 500.000. Masuk temu dokter, tengok wajah dokter udah 3 juta. Disuruh buka mulut, mengango katanya, ada 3 juta pula. Diambilnya martir tokonya lutut kita, pesendian kita ada 5 juta pula. Kemudian dikasihnya resep udah 10 juta pula. Ini kok penyakit apa, kok beda yang lain kok Pak? Lah 10 juta, berapa totalnya tuh? Kalau Allah lah marah dengan kita, na'udzubillah, kita mampu untuk berkurban tapi tak mau berkurban. Kalau Allah marah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang dalam surat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Banyak sudah. Fasalli li rabbika wanhar. Karena sudah banyak nikmat, fasalli li rabbik. Salatlah karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Anak mau juga berkurban tuh? Oh iya Pak Ustaz ya. Kalau udah tahu kita ilmu syar'i, rugi kita tidak berkurban. Ustaz berkurban Ustaz, saya tak orang kaya, tak banyak pula duit saya Bapak Ibu Ayah Bunda. Tapi kalau untuk kurban ini, insya Allah saya selalu berusaha. Kadang 2 tompek, kadang 3 tompek. Kadang organisasi, ikuilah Ustaz, saya berkurban Ustaz. Lagi pula berkurban di tompek organisasi. Amak di kampung, amak nak berkurban, lagi bitinya nak. Kalau orang tua udah minta, nak mungkin. Ada berkurban pula. Makanya Rasulullah itu level kurban itu ayah bunda. Pertama level paling bawah, 1 kambing untuk 1 keluarga. Naik lagi levelnya, 1 kambing 1 diri 1 jiwa. Di atas itu lagi 7 orang untuk 1 ekor onta, sapi, kerbau. Di atasnya lagi dicontohkan oleh Nabi. Berapa ekor Nabi berkurban? 100 ekor onta. Masya Allah. Berapa harga onta sekarang? Harga awak sama awak onta itu 50 juta. Itu harga awak sama awak tuh ya bunda. Dek lagi kenal. Bentuk gitu aku bom pemain punya unta itu datang ketua masjid Al Munawwarah. Kami nak beli unta untuk kurban Ustaz. Tu go sama kawan sama jamaah 50 juta. Kalau nak kenal lain harganya lagi. Oke, kita buat 50 juta kali 100 ekor unta. Berapa tuh? Duitnya 5 miliar. Berapa Nabi berkurban? 5 miliar. Itulah level tertinggi berkurban. Ada orang yang 5 miliar hani yang berkurban. Kalau kita baca sejarah, entah kalau saya yang tak terbaca, hari ini belum ada lagi. Ya, Pak Presiden.
Ya, Bapak Ibu jemaah, itu uang pribadi Rasulullah, tidak ditumpangkan ke APBD. Ya kan, Rasulullah sendiri uangku dia yang berkorban sendiri. Begitulah ayah bunda jemaah. Ya. Jadi kalau kita baca ilmu syar'i, muncul semangat kita kan. Saya malas baca Quran Pak Ustaz. Kenapa saya malas? Lebih enak saya lagi, lebih nyaman saya lagi menengok status apa segala macam nih. Ini kok kita perturutkan ya bunda, ya Allah. Saya ingin betul kembali ke zaman dulu rasanya. Mohon maaf saya entah saya kuno, entah apa enggak tahu lah saya. Cukuplah handphone Nokia dulu tuh senter tuh. Ingin rasanya. Bukan ayah bunda saja, saya kalau sudah kadang-kadang kadang anak bertanya tuh, Bi, tak apa ditanya lupa Pak. Apa tadi nak? La ilaha illallah. Entah kalau saya yang mengalami kayak gitu, ayah bunda enggak, saya sama pesannya. Allah ya Rabb. Tapi itulah zaman sekarang, pandai-pandai kita ayah bunda. Ya. Jadi jangan lemah dalam ilmu syar'i. Kalau lemah kita dalam hal ibadah tertentu, cari ilmunya. Ustaz, saya puasa sunat Senin Kamis, alhamdulillah. Jangankan puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud saya rutin Pak Ustaz. Jangankan puasa Nabi Daud, sebulan itu kadang-kadang 5 hari saya tidak puasa. Lebihnya saya puasa Ustaz. Kemudian sholat tahajud saya setiap malam itu tak pernah tinggal Pak Ustaz. Tapi ada lemah saya satu Pak Ustaz. Apa itu? Begitu lewat kotak impak di depan, agak berat saya mengeluarkan uang. Di situ lemah Bapak. Tengok ilmu syar'i tentang apa keistimewaan bersedekah, berinfak. Begitu caranya. Ya kan? Apa keistimewaannya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu yang kita beri menjadi 7 tangkai. Dari setiap 7 ada 100. Dikali 7, kalau begitu lewat kotak infak, rugi nak kita ngasih 2.000. Rugi. Ditiado masalahnya. Rugi kita. Kalau ketahui kita ilmu syar'i, rugi. Jadi kalau berimpak kita ayah bunda jemaah, jangan lama-lama tengok dompet tuh. Begitu keluar dompet tuh, ambil cabui langsung. Bekok tak cabui yang merah Pak Ustaz. Enggak masalah, takdir itu. Nyekal awak tengok bekok lama-lama, datang setan tuh. Begitu nak ambil merah, apa keceknya? Bekok janji ngopi je kawan. Oh iya belum. Masuk balik, ambil 50.000. Begitu ditarik 50.000, tadi orang rumah minta beli daging. Iya belum. Masuk balik, tengok 5.000, nampak 5.000 ditarik. Apa ya bekok untuk parkir? Iya belum. Masuk balik. Akhirnya tak tengoklah yang parang pati murah. Tahu parang pati murah? 2.000 jadinya, haiko je lah. Lewat kota impak, doanya banyak. Ya Allah, masukkan kami sekeluarga ke surga ya Allah. Apa lagi doanya? Kayokan kami ya Allah 7 keturunan. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Ya Allah, jauhkan ya Allah orang tua kami terdahulu, datuk nenek kami dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak soleh soleha, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Berapa impaknya? 2.000. Doanya panjang. Bapak Ibu, bukan tak boleh. Kita ngajinya di sini dhaful ilmi syar'i. Kalau lemah kita dalam ilmu syar'i, kan lemah tu kan. Setiap berimpak 2.000, setiap berimpak 2.000. Baca ilo piti yang lusuh, ndak laku dikadai lai. Itu pula dia pergi ke dalam tu. Jadi ibu awak nengok pengurus masjid itu menghitung impak tu Saya dulu pengurus masjid juga. Saya bantu bendahara.
Menghitung tuh, ya Allah, piti-piti lusuh laku ya. Begitu pengus belanja, apa kecil orang kadai, toko bangunan, ikon ndak laku piti apa kali pak kadai. Kan ini bagaimana? Ya kan? Wah, kalau kita tahu ilmu syar'i, Allah Maha tahu, saya malu saya bersedekah berinfak ini kalau 2.000. Mestinya ini kalau ukuran saya yang Allah beri kemampuan, mestinya saya minimal 10.000 atau 5.000, atau saya ini minimal 50.000. Masya Allah. Karena semakin dalam ilmu syar'i, semakin kita keluarkan berinfak, bersedekah, maka Allah lipat gandakan menggantinya. Makanya tak ada sejarah Bapak Haji itu bangkrut dia usahanya gara-gara dia rajin bersedekah berinfak. Ada nak kira-kira beritanya? Tak ada kan? Jangan lemah kita dalam ilmu syar'i. Penting ini ayah bunda. Ya, saya lemah. Kenapa baca Quran tuh saya lemah? Tengok apa ilmu syar'i tentang Al-Quran. Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Quran, satu huruf, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasul. Dia 3 huruf. Alif lam mim kali 10 30, kali 100 300. Tapi jangan pula nanti itu ya kerja bapak ibu, nanti alif lam mim alif lam mim alif lam mim sehari itu aja lah banyak pahala mau mengaji lah Pak Ustaz. Apa itu alif lam mim aja lah 30 kali 100 lah 300. Bukan begitu cara memahami agama ya. Kalau tidak selesai mengaji kok bahaya. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, janganlah kita lemah dalam ilmu syar'i. Dalam apa lagi kita lemah? Salat tahajud berat baca. Bagaimana keistimewaan salat tahajud? Ayah bunda, pengalaman saya di pondok, salat tahajud itu susahnya waktu awal sampai 1 minggu, 1 pekan. Itu beratnya. Lewat kita dari itu, insya Allah itu mudah. Tidak perlu alarm. Ayah bunda bangun subuh, bangun tahajud, tidak perlu alarm. Maksudnya alarm kita cukup kita dengan Allah. Kita kan mau tidur, wudhu dulu. Setelah wudhu, tidak ada aktivitas lain lagi nih. Kalau masih ada aktivitas lain, jangan wudhu dulu. Kalau udah selesai aktivitas lain, tak ada lagi. Memang niat mau tidur. Berwudhu, habis wudhu, miringkan tubuh ke kanan, sunnahnya doa. Selesai doa, pasang alarm. Ya Allah, bangunkan hamba ya Allah. Jam, sebut jam berapa? Secapek apapun kita ayah bunda, kalau sudah kita pasang alarm dengan Allah, pasti Allah bangunkan. Ada pernah Ustaz terbangun, berarti bonus itu. Bonus dari Allah. Karena tubuh kita ini ada hak yang harus dipenuhi. Tapi biasanya ayah bunda, pasang saja itu alarm itu. Ya. Saya pagi subuh, ya Allah, saya hari ini full kegiatan, besok full ada ini kegiatan ini. Untung Pak Amir mengingatkan saya. Saya kalau tak diingatkan memang ayah bunda, memang tak datang saya. Bukan masalah ini, lupa kegiatan. Nah, jadi alarm kita pasang alarm kita, doa saja pada Allah. Tapi itu tadi kuncinya. Tidak ada aktivitas lain, berwudu, doa, pasang alarm, minta pada Allah.
Insyaallah Allah beri, Allah bangunkan itu ya bunda. Ya kadang Allah bangunkan 10 menit dari jamnya. Kadang kita kalau dibangunkan oleh Allah tengok jam, kantuk itu rasanya lah tidur. Kalau tidur itu udah payah tuh udah syaitan tuh menguasai itu. Udah susah, berat kan? Ya. Jadi kalau kita tahu ilmu syar'i, begitu rupanya tidur, mau tidur itu minta apa, sang alarm kepada Allah itu Pak Ustaz. Iya. Ya. Ulama-ulama dahulu mana ada jam beker? Tak ada. Para sahabat tak ada. Sahabat Nabi dulu ada jam bekernya? Tak ada. Alarmnya, handphonenya tak ada. Jadi alarmnya apa? Itu tadi. Itu dia. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam hal apa saja kita lemah ilmu syar'i ini cari, kaji, ya. Dalam hal apa lagi bunda? Bersedekah sudah, tahajud sudah. Dalam hal apa lagi lemah? Kurban sudah, ya. Baca Quran sudah. Jadi begitu caranya. Apa yang membuat saya lemah ini Pak Ustaz dalam bidang ini? Cari dalam ilmu syar'i. Ya, ketemu, baca, amalkan. Ya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Ingat, bodohnya kita dalam ilmu syar'i daun qatil. Itu penyakit yang membunuh. Penyakit yang membunuh. Bagaimana maksudnya? Itu penyakit rohani yang bisa membunuh rohani kita, hati kita, sehingga kita tidak lagi mau beribadah kepada Allah. Ya, jadi dua itu dulu. Apa penyebab kita malas beribadah? Pertama, adamul ikhlas. Tidak ikhlas dalam ibadah. Saya ikhlas. Mungkin yang kedua, dhaful ilmi syar'i. Lemah dalam ilmu syar'i. Ilmu-ilmu yang lain anak kita, diri kita boleh lemah, tapi ilmu syar'i jangan. Ilmu syar'i itu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Bapak Ibu jemaah kajian. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.